Oke, balik lagi sama saya Ren Hafiz. Sekarang kita akan ngomongin seri edukasi tentang investasi. Kenapa kita harus berinvestasi? Ini adalah seri pertama dari seri-seri berikutnya. Ultimate question-nya adalah, kenapa sih kita harus berinvestasi? Itulah ultimate question-nya. Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, kita harus pahami dulu. Nah, untuk memahami kenapa kita harus investasi tujuannya apa, kita harus pahami dari sebuah case study. Saya mau cerita nih, ada 2 orang. Tapi, sebelum saya cerita dulu case study-nya, kalian harus klik like sama subscribe. Saya tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah subscribe dan like kan videonya? Saya lanjut lagi. Nah, jadi ada 2 ceritanya. Ada 2 orang, namanya Budi sama Tono. Kayak kita nama paling gampang aja kalau di buku-buku SD. Nah, ceritanya si Budi ini, dia umurnya 30 tahun. Ini sama-sama umur 30 tahun. Dan mereka sama-sama pengen pensiun di umur 55 tahun nih. Si Budi sama si Tono. Ini si Budi, ini si Tono. Ting, 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 ting. Nah, si Budi nggak percaya sama investasi. Dia nggak pengen nabung duitnya di bank. Bahkan, tiap kali dia punya duit lebihan, pengennya ditaruh di bawah bantal aja. Atau di bawah kasurnya. Sedangkan si Tono pengennya investasi. Khususnya dia berbagai macam instrumen investasi. Salah satunya ada saham, terus dia investasi di obligasi juga, dia investasi di sukuk juga, seperti itu contohnya. Oke? Kita asumsikan 2 orang ini punya penghasilan yang sama. Let's say 10 juta per bulan di umurnya mereka 30. Let's say, contoh. Gajinya mereka itu tiap tahun naiknya 10%. Hebat banget nih perusahaan. Gue juga mau kerja di perusahaan seperti itu. Tiap tahun naik 10% dengan awal gaji 10 juta. Dengan tiap bulan mereka mesti mengeluarkan duit sekitar 80% dari total gajinya mereka untuk expenses. Jadi misalnya mereka mesti bayar transport, bayar makanan, yang lain-lain. Jadi buat kehidupan sehari-harinya lah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang Budi sama Tono sama-sama duitnya 10 juta nih per bulan gajinya. 8 juta udah keluar buat yang lain-lain, buat beli makanan dan lain-lain. Sisanya 2 juta, benar kan? 2 juta sisanya itu yang mereka tabung atau mereka sisihkan tiap bulannya. Di tahun pertama itu adalah 120 juta penghasilannya. Dengan expenses 96 juta, jadinya mereka punya lebihan 24 juta. Itu yang mereka sisihkan. Nah, saya ngomongin tentang Budi dulu ya. Budi taruh uangnya di bawah bantal. Di umur dia ke 55 tahun, pada saat 25 tahun dan setelah 30 tahun, dengan asumsi tadi kenaikan gaji 10% tiap tahun, kenaikan biaya hidup 8% setiap tahunnya. Dia akan mendapatkan uang sebesar 4,7 miliar di umur ke 55. Tapi ini present value, bukan future value. Jadi dia akan punya uang 4,7 miliar. Gede banget 4,7 miliar. Lo bisa beli mobil sekarang, lo bisa beli rumah bahkan yang gede dengan duit 4,7 miliar. Tapi ingat, itu 25 tahun kemudian. Kalian belum ngitung inflasi dan lain-lainnya. Oke, 4,7 miliar. Kita sudah ngitung-ngitung dengan gaya hidupnya Budi pada saat nanti di umur 55 tahun itu, 4,7 miliar itu hanya cukup sampai 8 tahun. Jadi di umur dia nanti 63 tahun, udah habis tuh semua duitnya. Dia udah nggak punya duit lagi. Nah, habis itu Budi dapat duitnya dari mana? Masa dia mau cuma mengandalkan dari anak-anaknya? Atau dia cuma terlunta-lunta? Nggak mungkin seperti itu kan? Nah, sekarang saya akan cerita Tono. Tadi kan Budi cuma sampai 63 tahun. Tono, dia setelah dia punya uang sisihan lebihannya 2 jutanya tadi per bulannya itu, uangnya yang lebihannya itu dia investasikan dari berbagai macam instrumen. Yang instrumennya itu menghasilkan, untuk lebih gampangnya di case tadi ini adalah, let's say cuma 10% per tahun. 10% itu moderate, nggak lebih besar daripada deposito, tapi masih lebih kecil daripada yang lebih agresif seperti saham atau cryptocurrency misalnya. Di umurnya Tono ke 55 tahun, pada saat dia investasikan terus, uangnya compounded 10% per tahun, tahu nggak dia dapat uang berapa? Dia akhirnya mendapatkan uang 11,4 miliar. Ingat, tadi Budi mendapatkan 4, something miliar, Tono mendapatkan 11 miliar. Jadi artinya 2,4 kali lebih banyak dibandingkan Budi kalau misalnya dia investasikan uangnya. Artinya apa? Artinya si Tono bisa hidup lebih lama. Karena kalau Budi tadi cuma bisa hidup sampai 63 tahun, Tono dengan hitungan seperti itu, dia bisa hidup sampai 74 tahun. Sedangkan rata-rata life expectancy di Indonesia, kalian kalau hidup di Indonesia, tingkat harapan hidupnya sampai umur 70 tahun. Jadi sebenarnya sudah lebih banyak. Dan sisanya sebenarnya eksesnya bisa Tono lakukan untuk misalnya untuk liburan, untuk beli mobil baru, atau untuk investasi di tempat lain. Jadi ada 3 alasannya untuk invest. Yang pertama, untuk mengalahkan inflasi. Terus yang kedua, ini adalah salah satu cara untuk menjadi kaya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang melakukan investasi untuk menjadi kaya atau lebih kaya. Jadi dengan sifat yang spekulatif, bahkan yang untuk long term investment. Yang ketiga, untuk memenuhi
dari kebutuhan dan aspirasi financial kita sendiri. Misalnya, kita sudah mempunyai inspirasi dan punya aspirasi untuk membeli rumah sendiri. Caranya kita untuk bisa membeli rumah sendiri adalah dengan investasi, karena kita harus mempunyai uang untuk membayar DP-nya, atau bahkan kita ingin membayar cash, ya berarti kita harus melakukan investasi tersebut. Ada beberapa aset kelas investasi yang kita bisa lakukan di Indonesia. Saya akan ngebahas 5. Yang pertama adalah fixed income atau pendapatan tetap. Ini di mana kalian berinvestasi yang returnnya itu sudah pasti tiap bulannya atau tiap tahunnya. Contoh dari sini investasinya adalah obligasi, reksadana pendapatan tetap, atau bahkan tabungan yang meskipun bunganya hanya kurang dari 1%. Tapi kalian bisa mendapatkan kepastian bahwa kalian mendapatkan return segini besar di setiap tahunnya. Jadi contohnya deposito. Sekarang deposito kalian bisa mendapatkan 6% sampai 7%, tapi fix dalam waktu 1 tahun. Ya kalian dapatnya segitu aja, nggak akan berubah kecuali kalau misalnya ada perubahan dari si banknya itu sendiri atau dari BI rate itu sendiri. Yang kedua, investasi dalam bentuk equity. Nah, equity ini ada 2. Kalian bisa beli perusahaan publik, jadi kalian bisa datang ke pasar modal dengan broker, kalian bisa beli saham-saham pada perusahaan-perusahaan publik. Kalian bisa tahu apa aja sih perusahaan yang sudah publik ya dengan baca koran, atau kalian bisa datang ke Bursa Efek Indonesia kalau misalnya kalian mau investasi di Indonesia. Tapi kalian juga bisa dengan equity, artinya kalian bisa juga investasi di perusahaan teman-teman kalian, atau perusahaan keluarga kalian, atau perusahaan kalian sendiri. Itu adalah dalam bentuk equity atau lembaran saham. Yang ketiga, investasi dalam bentuk real estate atau properti, di mana kalian bisa beli kontrakan, bisa beli rumah yang bisa disewakan, atau bisa beli tanah yang bisa harganya akan terus naik. Dari semua itu, kita berharap ada 2 sebenarnya, dari capital gain-nya yang kita dapat karena perubahan harga yang terus naik dari underlying asetnya. Yang kedua adalah dari cash flow-nya. Jadi misalnya kita punya kos-kosan, selain harganya akan terus meningkat tiap tahunnya karena perubahan dari marketnya, kita juga akan mendapatkan cash flow income-nya tiap bulannya dari anak-anak kosan yang ngekos di tempat kita. Jadi bayar kita sebagai ibu kosan atau bapak kosan tinggal terima aja dari mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah commodity, atau kalau misalnya di sini gampangnya adalah misalnya precious metal. Jadi kebanyakan yang ibu-ibu kita banyak lakukan adalah investasi di instrumen seperti emas, atau kalau misalnya banyak juga yang emas-emas yang selain emas-emas yang dalam bentuk perhiasan, tapi emas-emas batangan juga. Karena dipercaya oleh banyak orang yang suka dengan investasi seperti ini, meskipun value-nya tetap naik, tapi steady. Investasi di emas, di silver, di palladium, atau berbagai macam precious metal lainnya. Bahkan di Indonesia sendiri kita bisa lihat banyak orang-orang investasi di batu-batu, misalnya batu-batu aktif. Saya juga nggak tahu batu-batu seperti apa yang bisa menghasilkan return yang bagus. Yang terakhir, yang kelima adalah investasi dalam bentuk alternatif investment. Di sini selain investasi yang tadi saya sebutkan, kita sebenarnya juga bisa investasi di aset seperti art misalnya, dalam bentuk lukisan-lukisan yang misalnya pelukisnya sudah meninggal, itu biasanya akan terus naik harganya karena banyak orang value-nya akan semakin tinggi. Atau kalian bisa juga, kalian suka sneakers, kalian juga bisa investasi di sneakers. Banyak orang yang melakukan spekulasi dari situ, beli harga dengan harga murah dan dengan harapan nantinya dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Sebenarnya hampir sama dengan apa yang kita lakukan juga di stock market maupun instrumen investasi yang lainnya. Dan hal-hal yang lain di alternative investment, kita juga bisa invest seperti di minuman anggur, wine, atau bahkan jam tangan, sepatu tadi yang saya bilang. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah menerima alternative investment tersebut. Jadi misalnya kita bisa invest ke perusahaan seperti hedge fund atau private equity, yang dimana kalian tinggal masukin uangnya ke perusahaan seperti itu, atau perusahaan seperti Warren Buffett, hedge fund, yang dimana mereka akan memutarkan uangnya di public market ataupun private market. Jadi memutarkan uangnya di instrumen equity, tapi either itu yang sudah public maupun yang masih belum public. Dan yang belum public itu bisa dalam bentuk private equity ataupun venture capital. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar istilah-istilah venture capital, VC or whatever, ya itu adalah salah satu instrumen investasi juga. Jadi VC itu mendapatkan uang atau mendapatkan dana dari investor yang investornya tersebut berharap dari uang yang dia investasikan akan naik value-nya. Nah, dari situ dia akan diversifikasi lagi. Nah, itu adalah kata kunci berikutnya setelah 5 poin investasinya tersebut. Kita harus melakukan diversifikasi. Tapi kalian juga harus tahu profil kalian seperti apa. Apakah kalian tipe yang agresif atau moderat atau yang sangat konservatif. Dari situ kalian bisa melakukan diversifikasi asetnya kalian sendiri. Mungkin kalau misalnya kalian adalah orang yang agresif ya, mungkin kalian kebanyakan dari portofolio kalian taruh di instrumen seperti equity, atau bahkan kalian invest di perusahaan teman-teman startup kalian punya teman bikin startup, kalian invest tuh di perusahaan-perusahaan mereka. Itu yang sangat agresif dengan harapan returnnya mungkin bisa berkali-kali lipat, 100 kali lipat, sampai ribuan persen returnnya. Tapi kalau misalnya kalian lebih konservatif, ya lebih banyak porsinya di instrumen yang menghasilkan return yang lebih rendah tapi relatif resikonya lebih aman. Jadi
kalian harus weighting itu antara return yang kalian dapatkan dan dengan risk yang akan kalian dapatkan juga. Jadi kunci dari modul ini adalah yang pertama, jangan lupa untuk investasikan uang Anda untuk masa depan Anda. Jadi Anda berinvestasi bukan untuk Anda sekarang, tapi untuk Anda di masa depan. And your future self will thank you your present self. That's for sure. Yang kedua adalah pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko Anda. Yang tadi saya bilang, kalian harus cari tahu dulu kalian tipe investor yang seperti apa dan kalian harus mempunyai diversifikasi portofolio yang kalian investasikan. Yang ketiga, kalau misalnya kalian pengen mendapatkan return yang bagus dan ngomongin yang jangka panjang, yang paling bagus sebenarnya adalah investasi di equity atau saham. Ya, itu adalah sebuah hal yang proven untuk perform dari berbagai macam instrumen tersebut. Jadi, kalau misalnya kita lihat dengan kita bikin bisnis kita sendiri dan kita punya ownership di situ dan kita punya saham di situ, kita investasi ke perusahaan teman-teman kita, bahkan kita investasi di perusahaan publik, itu adalah salah satu cara untuk reserve wealth kita untuk masa depannya kita juga. Jadi di sini saya baru ngomongin sisi investasi jangka yang panjang ya, baru yang sampai tadi 25 tahun ke depan atau jangka yang panjang. Saya belum ngomongin tentang investasi jangka pendek atau lebih ke sifatnya spekulasi. Itu kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini biar kalian bisa ingat, kalian bisa lihat kalau misalnya besok-besok pas saya keluarin video berikutnya, kalian bisa langsung dapat notification-nya di handphone kalian dan kalian bisa langsung nonton dan kalian bisa langsung implement apa yang kalian dapat. Thank you, sampai jumpa lagi.